Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi anzalahullahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litandimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa diturunkan? Litandimi alaqatil insan bi khaliqihi. Yang pertama adalah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu berupa perkara akidah, perkara ibadah, keimanan, bagaimana tata cara kita menyembah Allah, menyembah Tuhan kita yang benar, bukan menyembah Tuhan yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah litandimi alaqatil insan binafsihi, yaitu mengatur antara hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu mengatur pribadinya sendiri. Bagaimana Islam itu mengatur masalah makanan, mengatur masalah pakaian, mengatur masalah akhlak tutur kata yang baik. Selain itu, ya, yang ketiga, Islam adalah litandimi alaqatil insan bi ghairihi min banil insan, yaitu mengatur antara hubungan manusia dengan manusia yang lain. Banyak sekali hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, di antaranya adalah tentang perkara muamalat dan ukubat. Muamalah itu sangat banyak, yaitu interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, mulai dari sistem berkeluarga sampai sistem pemerintahan, itu Islam mengatur. Bahkan sampai sistem ukubat, sanksi-sanksi hukum di dalam Islam itu diatur. Oleh karena itulah, ya, tidak salah kalau Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Di saat agama-agama lain itu hanya mengatur perkara ibadah semata, sementara perkara urusan manusia dengan manusia lain tidak ada pengaturan di agama lain, tapi Islam mengatur perkara hubungan manusia dengan manusia yang lain. Itulah mengapa Islam dinamakan juga sebagai ideologi, yaitu sebagai way of life, jalan hidup manusia, yang mana akan mengantarkan kepada kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu juga Allah SWT memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Kenapa? Karena Islam itu sudah sempurna. Maka bagi orang-orang yang meragukan kesempurnaan Islam, dia beragama Islam tapi kemudian memilih pengaturan kehidupan dengan selain pengaturan Islam, maka itu adalah mereka terjadi mencampur adukan antara hak dan batil. Mereka setiap hari beribadah kepada Allah SWT 5 waktu sholat, akan tetapi ketika bermuamalah dengan orang lain menggunakan muamalah selain Islam, misalkan ekonominya menggunakan ekonomi ribawi, politiknya menggunakan politiknya demokrasi, kapitalisme, bahkan sosialisme, komunisme, maka itu adalah kesalahan yang terjadi pada manusia belakangan ini, sehingga menyebabkan Islam itu tidak muncul generasi terbaiknya. Padahal Islam itu adalah khairu ummah, generasi yang terbaik. Tapi khairu ummah tidak akan muncul ketika Islam itu tidak diterapkan menyeluruh, yaitu pertama akidahnya, ibadah kepada Allah, yang kedua mengatur diri sendirinya, yaitu tentang akhlak, pakaian, makanan, bahkan tentang bagaimana memperoleh ilmu, belajar dan sebagainya, untuk diterapkan di kalangan masyarakat, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Oleh karena itulah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita mengkaji Islam lebih dalam lagi. Jangan ragu-ragu untuk belajar Islam, berapapun usianya, baik masih muda, remaja, dewasa, bahkan orang udah tua pun wajib belajar Islam, sehingga tidak muncul lagi orang-orang yang membenci syariat Islam. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.